Oke, di tahun 2025 gua belum ngebahas series iPhone home button lagi ya. Meskipun agak boring tapi kita bakal bahas karena ini versi tahun 2025. Buat lo yang belum kesampaian mungkin buat beli iPhone SE kayak yang lagi gua pegang di video ini, iPhone SE Gen 2 yang bagi sebagian orang udah murah tapi bagi sebagian orang masih lumayan mahal untuk harga resminya. Dan mungkin alternatifnya di budget yang lebih murah, kalian masih bisa beli iPhone yang home button dengan model-model yang lumayan old school kayak gini. Antara series 7 biasa atau series 7 Plus. Gua tahu banget. Ini bagi sebagian orang HP yang mungkin udah disimpan sama mereka, HP yang mungkin sudah tak layak dan mungkin udah dijual atau apalah. Tapi kalau kita ngomongin orang yang sanggup beli iPhone series 7 ini, apakah masih worth it? Gue coba kasih gambarannya dulu. Di tahun 2025 lo dikasih speed performa ya, benchmark dengan V8 yang lumayan tinggi loh. Ini lumayan tinggi untuk iPhone series 7 ini. Kalau disamain sama Android 1 jutaan, ini one of the top levelnya untuk series 7 ini. Kalau dibandingkan dengan Android harga ratusan ribu atau 1 jutaan. Begitu juga dengan varian plusnya. Tapi yang paling ketara ya, lu jangan lihat dari benchmark yang antara series 7 biasa dengan 7 plus. Yang lu lihat di sini adalah baterainya jauh lebih besar untuk di varian 7 Plus ya, karena memang dimensinya juga gede kan. Jadi lu nggak bisa mempertanyakan secara gimana-gimana ya. Karena ukurannya lebih gede, otomatis ya baterainya juga gede. Nah, di sini gue bakal bedah lebih dalam lagi. Kira-kira kalian yang ada kepikiran buat beli iPhone versi lawas yang ada home button itu cocoknya buat series 7 biasa atau 7 Plus. Oke, kita mulai dari varian 7 Plus dulu. 7 Plus ini cocok buat lu yang nggak bisa diem banget, yang nggak betah banget. Bengong sedikit, buka HP, scrolling, kadang lihat yang montok-montok atau lihat logo Tesla gitu. Nah, itu gue saranin lu ambil varian Plusnya aja. In this case, karena kita bahas series 7, ya lu ambil varian 7 Plus. Ya baterainya memang nggak nyampe segede 5.000 kayak Android pada umumnya, tapi percayalah, apa kata gue, baterainya lumayan awet ketimbang series 7 biasa. Dan di sini bikin confuse ya, ini harganya mirip sama iPhone 8. Lu mendingan beli iPhone 8 atau 7 Plus nih, karena harganya mirip-mirip. Nanti kita bahas lebih deep talk di video yang terpisah. Nah, untuk si 7 Plus sendiri, ini tuh baterainya menurut gue ya, sekitar 30 atau hampir 40% baterainya menurut gue lebih awet. Kenapa? Yang pertama ya, handphone ini tuh baterainya lumayan besar dan dengan chipset yang sama, dan daya dari handphone ini tuh nggak sebesar gede-gede itu juga, meskipun ukurannya tuh tambah besar gitu. Jadi untuk pemakaian harian menurut gua ini masih bisa banget diandalin. Nah, buat lu yang mungkin budgetnya agak lebih ya, buat yang budget pas-pasan ngepres bisanya series-series iPhone jadul, kalau lu mampu beli varian Plus ya ambil aja. Ya menurut gua oke-oke aja sih. Dan ukurannya lu harus lihat nih, kalau dibandingkan dengan 7 biasa segini bedanya. Ya lu udah pada tahu, lu bisa searching sendiri di website si Apple keroak cuy. Tapi lu harus ingat juga ya, dengan dimensi yang berbeda bermili-mili ya, ini lumayan jauh ya. Ini bedanya di atas 10 mili semua nih, panjang kali lebar kali tinggi kali tebel dompet lah ya. Nah, sekarang kita move ke bagian 7 biasa. Untuk iPhone 7 biasa ini menurut gue ini lebih cocok buat lu yang gak terlalu aktif sama handphone. Atau mungkin lu kepikiran buat beli iPhone series jadul cuman untuk dipakai buat HP secondary, HP kedua, ketiga, atau HP backupan. Nah itu lu gak perlu tuh beli iPhone varian Plus, karena sedikit over budget. Lu bisa save yang lain, entah lu beli adaptor yang fast charging atau beli apapun itu ya. Jadi menurut gue 7 biasa lebih cenderung buat orang yang gak terlalu aktif sama handphone tapi butuh iPhone gitu buat HP kedua, ketiga, atau apapun itulah, tapi yang gak terlalu aktif. Nah, dengan ukuran compact kayak gini dan baterai munyil, menurut gue untuk mobilisasinya ini sangat effortless sekali kalau lo bawa kemana-mana. Gue pernah bawa 7 Plus ini di tahun 2024 kemarin, dan di dalam kantong celana gue itu ada iPhone 14 Pro sama 7 biasa ini gue kantongin kagak nonjol sekali. Dan ukurannya sangat enak, meskipun baterainya low battery terus ya. Ini sangat terkenal sekali dengan baterainya yang low battery terus. Tapi ya nggak seboros itu juga lah kalau makainya jarang-jarang aja. Cuma lu harus sadar diri, ini baterainya tuh cuma ribuan mAh, tepatnya 1900-an mAh. Jadi lu udah ada tolak ukur nih di kepala lu. Oh, apa ini bisa buat ini, buat itu. Ya gitulah. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal buat dipakai daily antara 7 biasa dengan 7 Plus, kira-kira mana yang lebih efektif untuk dipakai harian menurut kalian? Kalau menurut gue secara pribadi, gue lebih prefer ke 7 biasa ketimbang 17. Kenapa? Karena menurut gue yang pertama, baterai besar. Karena bagi gue sebesar-besar baterai, gue ada HP utama ya. Ini buat gue ya, kalau lu nanya ke gue. Terus yang kedua,
double kamera yang ada di 17 itu biasa aja menurut gua. Lebih enak single kamera aja di 7 biasa. Ya mirip-mirip aja gitu, untuk video recording sama, hasil foto sama ya kan. Masalah potret ya menurut gua mendingan lu potret pakai Android lah ya, dibandingkan potret dari iPhone home button begini. Lalu apa bang, orang ngincar apa dong dari 7 ini, series 7? Kalau lu bilang potretnya gini-gini, ya balik lagi, ya semua udah pernah kita bahas. Tapi ada yang ngotot ya, tak percaya. Gue kasih buktinya udah berjuta-juta kali di channel yang gak jelas ini. Gue langsung masuk ke menu setting, pilih ke kamera. Abis itu kita set ke kamera di 1080 di 60 fps. Gue langsung coba rekam pakai iPhone 7. Dan ini dia hasilnya perekaman pakai iPhone 7 yang harganya 1 jutaan ini. Bagi sebagian orang ini adalah udah HP rubbish, ya HP sampah. Lu bisa lihat hasil rekamannya ya. Video yang lu lihat ini adalah rekaman dari iPhone 7 biasa boy. Coba lu bayangkan Android mana ya harga 1 jutaan bisa sesmooth ini. Dan ini nggak gua grading warnanya, itu warna natural dari iPhone-nya langsung. Jadi dari sini bisa simpulkan bahwa iPhone ini masih lumayan killer untuk pemakaian kedua ketiga ya. Untuk HP secondary masih oke-oke aja. Selebihnya lu mau milih 7 biasa atau 17, gua udah bantu di video ini ya. Tapi kalau lu mau yang lebih oke ya lu harus siapin budget yang lebih oke juga. Buat lu yang budgetnya ngepres kayak jeruk yang dipres, ya nggak ada salahnya juga. Lalu buat multimedia gimana bang? Gua saranin lu tonton dulu, jangan skip dulu video gue yang nggak jelas ini. Untuk layarnya ini oke banget, nampol parah. Cuman layarnya ini memang lu nggak bisa dapetin yang embel-embel 120Hz, embel-embel yang nitsnya 1000, enggak. Layarnya oke tapi nggak se-oke itu, tapi enak gitu. Untuk hasil speakernya banyak yang bilang ini kiri kanan, enggak. Kiri itu untuk lubang mikrofon, yang kanan buat speaker. Banyak orang yang nyelote, bang itu kok speakernya gini-gini. Enggak, speakernya tuh sebelah kanan aja. Dan speakernya tuh ada 2. Yang satunya lagi, yang keduanya tuh di bagian atas ya. Jadi digitizer-nya tuh double ya. Jadi speaker telepon juga. Hasil suaranya gimana? Coba lu denger sendiri, ngebassnya lumayan cuy. Oke, kesimpulan gua iPhone 7 Plus ini masih oke-oke aja buat dipakai di tahun 2025, tapi ada tapinya buat HP kedua, HP ketiga ya. Kalau buat HP utama ya lu harus sadar diri, lu lihat lagi speknya gimana, sesuai kebutuhan lu atau enggak. Kalau emang enggak berat nih iPhone 7 ini gua pakai, ya udah lu beli Android aja. Tapi buat lu yang kepo speknya lebih detailnya kayak gimana, gua taruh spek detailnya di deskripsi. Gua kasih ketikan juga, gua sekedar banding-banding sama Android lain di harga mirip biar lu dapat perbandingan. Dan kalau ada yang bilang, lah ngapain sih beli seri-series iPhone jadul, gengsi amat, lu ngapain sih pentingin gengsi? Boy, iPhone series kayak gini tuh nggak dapat gengsinya. Lu mejeng di cafe, di coffee shop, terus lu pamer-pamer iPhone old series kayak gini, ya yang ada lu dikatain kismin. Enggak, orang yang beli HP ini memang budgetnya ngepres buat beli iPhone. Dan gua di video ini hanya ngasih referensi tambahan aja cuy. Dan ya spek detailnya biar lebih jelas lagi ada di deskripsi, gua taruh boy.